kemajuan teknologi saat ini, banyak di antara kita yang tidak begitu kenal dengan orang-orang sekitar. Mengapa hal demikian? Karena kemajuan teknologi inilah yang menuntut kita untuk tetap terpaku pada gadget yang berada dalam genggaman kita. Sedangkan seharusnya kita tetap bercengkrama, berdialog dengan orang-orang sekitar secara langsung, dan juga kita bisa saja mendapatkan informasi dari pembicaraan orang lain. Tapi mereka justru terpaku pada gadget mereka. Ada juga orang-orang yang bisa memanfaatkannya dengan adanya kemajuan teknologi itu sendiri sebagai ladang bisnis. Ya, terima kasih kepada Agung yang sudah menyampaikan materi yang pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rukayah. Kepada Rukayah dipersilahkan waktu dan tempatnya. Dampak perkembangan teknologi. Sisi positifnya adalah masyarakat yang menjadi pengguna aktif teknologi, situs-situs serta media komunikasi sosial. Mereka dapat menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi secara lebih mudah. Komunikasi, khususnya di Indonesia, terasa seakan menjadi lebih mudah. Seiring perkembangan teknologi ini, bila dilihat dari sisi negatifnya, kemajuan teknologi ini membuat orang menjadi malas untuk berkomunikasi secara langsung. Orang lebih memilih berinteraksi melalui handphone ketimbang berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Contoh dampak perkembangan teknologi. Banyak pengguna sosial media dan pengakses internet ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia lebih suka berinteraksi dan bergaul secara virtual dengan pengguna sosial media dan internet lainnya. Ya, terima kasih kepada Teh Rukayah yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tenisa. Kepada Tenisa dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, adapun dampak perkembangan teknologi dan modernisasi, yaitu perkembangan teknologi dan modernisasi dapat mengakibatkan terbentuknya pola hidup baru dalam masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Nah, pada negara-negara yang sedang berkembang, dengan adanya modernisasi yang mengakibatkan terjadinya transisi dalam kehidupan dari bentuk tradisional menuju bentuk modern. Hal ini karena dilaksanakannya industrialisasi, sekurelasi, diferensi struktural, spesialisasi fungsional, orientasi nasional yang mengakibatkan perkembangan atau evolusi dari bentuk masyarakat tradisional yang sederhana menjadi homogen folk menuju masyarakat perkotaan yang rumit dan heterogen. Ya, terima kasih kepada Tenisa Rizky yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Asri. Kepada Teh Asri dipersilahkan waktu dan tempatnya. Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi seperti teknologi digitalisasi berdampak pada terciptanya kebebasan individual. Bentuk-bentuk individualisasi antara lain kepemilikan nomor telepon seluler seumur hidup, individualisasi dalam menonton televisi, belanja di rumah atau online, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih kepada Teh Asri yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Yemima. Kepada Teh Yemima dipersilahkan waktu dan tempatnya. Materi dampak dan perubahan perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita saat ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khususnya dalam bidang teknologi ini, masyarakat sudah banyak sekali menikmati manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah diciptakan untuk dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan dampak dan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan ilmu-ilmu digunakan untuk hal yang negatif. Anglin mendefinisikan bahwa teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain
secara bersistem untuk memecahkan masalah. Next. Kemudian selanjutnya, perubahan aspek kehidupan sebagai dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan ya, terutama dalam era digitalisasi seperti ini. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak sekali kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khususnya dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak sekali manfaat-manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri bahwa kenyataannya teknologi juga mendatangkan berbagai dampak negatif bagi manusia itu sendiri. Terima kasih kepada Teh Yumima yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Fajri. Kepada Kang Fajri dipersilahkan waktu dan tempatnya. Perkembangan teknologi saat ini, industri 4.0 memang masih belum banyak diterapkan. Industri 4.0 membutuhkan tahapan penelitian yang cukup panjang untuk menghasilkan konsep yang matang dan hasil konkret. Menurut Rosser tahun 2015, namun Sapke tahun 2016 menegaskan bahwa insinyur teknik industri harus mulai membekali diri dengan pengetahuan dan kecapapan, terutama dalam bidang analisis big data dan human machine interface. Menurutnya, tahun 2016 belum menyarankan hendaknya keilmuan teknik industri kedepannya harus mampu mengintegrasikan konten kerekayasaan sains dan teknologi dengan kemanusiaan. Beberapa hal yang dapat menjadi bentuk peran keilmuan teknik industri yaitu Terima kasih kepada Kang Fajri yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Selviani. Kepada Teh Selviani dipersilakan waktu dan tempatnya. Saya akan menyampaikan materi tentang arah perkembangan teknologi. 1. Berperan ikut membangun platform industri 4.0 untuk berbagai jenis dan tingkatan industri, terutama industri atau usaha kecil menengah. 2. Perkembangan sistem manajemen sumber daya manusia dan pengupahan tenaga kerja karena peran manusia yang mulai tergantikan teknologi. 3. Turut serta mengkonstruksi algoritma sistem informasi yang diperlukan dalam penerapan industri. 4. Mengimplementasikan prinsip human factor dan ekonomi sebagai contoh dalam mendesain stasiun kerja, pembagian peran otomasi dan manusia dan sebagainya. 5. Perkembangan model dan proses bisnis yang baru mengadopsi industri 4.0 serta kemungkinan peran lainnya yang dapat diteliti lebih lanjut. Selain beberapa peran tersebut, hendaknya perlu dilakukan juga penyesuaian dan upgrade kurikulum ilmu teknik industri agar keilmuan teknik industri siap menghadapi perubahan yang akan terjadi dan lulusan tetap dapat dibutuhkan di dunia industri. Terima kasih kepada Teh Selviani yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Dina. Kepada Teh Dina dipersilakan waktu dan tempatnya. Teknologi. Yang pertama itu faktor teknologi di bidang teknologi. Penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar dan tenaga penggerak seperti mesin uap dan listrik, ataupun dalam transportasi dan komunikasi seperti penemuan lokomotif uap, kapal uap, pesawat, telegram, dan radio. Adanya perubahan teknologi tersebut memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang meningkat diiringi produksi massal barang-barang manufaktur. Yang kedua, faktor ekonomi pada bidang ekonomi. Terjadi peralihan dari perekonomian yang berbasis pertanian ke perekonomian yang berbasis manufaktur, sehingga revolusi industri menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih luas. Revolusi industri menumbuhkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran dari desa ke kota yang menyebabkan membengkaknya populasi di kota-kota besar di Inggris.
Dan yang terakhir, faktor sosial budaya. Revolusi industri juga berdampak pada kegiatan sosial budaya yang diterapkan di suatu daerah dan digunakan oleh masyarakat setempat. Baik. Ya, terima kasih kepada Delina yang sudah menjelaskan materi terakhir. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari rekan-rekan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.